Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mencoba menjelaskan jawaban dari tugas kelompok chapter 7. Saya Anita Hairani Pulungan akan menjelaskan jawaban dari soal E7-14. Soalnya adalah Green Delivery Service memperoleh 80% dari nilai buku saham Acme Real Estate Company. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali sama dengan 20% dari nilai buku Acme. Acme Real Estate melaporkan saham biasa sebesar 300.000 dan laba ditahan sebesar 100.000. Selama 20x3, Green Delivery menyediakan layanan kurir untuk Acme Real Estate senilai 15.000. Dan selama 20x3, Acme Real Estate juga membeli tanah seharga 1.000, kemudian menjual tanahnya pada Green Delivery Service senilai 26.000, sehingga Green Delivery bisa membangun pusat transportasi baru. Kemudian Green Delivery melaporkan 65.000 pendapatan operasional dari operasi pengirimannya pada 20x3. Acme Real Estate melaporkan laba bersih sebesar 40.000 dan membagikan dividen sebesar 10.000 pada 20x3. Yang diminta adalah A. Hitung laba bersih konsolidasi untuk 20x3. B. Berikan semua jurnal entry yang dibuat oleh Green Delivery Service terkait dengan investasinya di Acme Real Estate dengan asumsi Green menggunakan metode ekuitas yang sepenuhnya disesuaikan dalam akuntansi untuk investasi. Kemudian yang C. Berikan semua konsolidasi entry yang diperlukan dalam menyiapkan worksheet atau kertas kerja konsolidasi pada tanggal 31 Desember 20x3. Penyelesaiannya A. Laba bersih konsolidasi 20x3, di mana pendapatan operasional dari Green Delivery itu kita ketahui di soal sebesar 65.000. Kemudian penghasilan bersih perusahaan Acme Real Estate itu sebesar 40.000 kita ketahui dalam soal. Dan kita kurangi dengan laba belum direalisasi atas penjualan tanah yang kita ketahui di soal. Acme menjual tanahnya kepada Green sebesar 26.000 sementara harga belinya sebesar 1.000, kemudian dapat keuntungan sebesar 25.000. Kemudian Acme memperoleh laba bersih sebesar 15.000, 40.000 dikurangi 25.000 yang baru merealisasi. Kemudian penghasilan bersih untuk keseluruhan konsolidasi sebesar 80.000, 65.000 ditambah dengan 15.000. Selanjutnya bagian B, jurnal entry yang dibuat oleh Green Delivery Service. Yang pertama mencatat investasi pada Acme Real Estate. Sebelah debit investasi dalam saham Acme Real Estate sebesar 320.000. Kemudian sebelah kredit kas sebesar 320.000. Nilai ini kita peroleh dari 400.000 total keseluruhan investasi, di mana kita ketahui dalam soal 300.000 sebagai saham biasa dan 100.000 sebagai laba ditahan. Kita totalin jadi 400.000 dikalikan dengan persentase kepemilikan saham sebesar 80%, kemudian kita peroleh 320.000. Yang kedua mencatat dividen dari Acme Real Estate. Sebelah debit ada kas sebesar 8.000, sebelah kredit ada investasi dalam saham Acme Real Estate sebesar 8.000. Nilai ini kita peroleh dari nilai dividen sebesar 10.000 kita ketahui dalam soal, kemudian kita kalikan dengan persentase kepemilikan saham sebesar 80%, kemudian kita dapat hasilnya 8.000. Kemudian yang ketiga ada mencatat laba dari Acme Real Estate. Sebelah debit ada investasi dalam saham Acme Real Estate sebesar 32.000, kemudian sebelah kredit laba Acme Real Estate sebesar 32.000. Nilai ini kita peroleh dari 40.000 kita ketahui dalam soal adalah laba Acme, kemudian kita kalikan dengan persentase kepemilikan saham sebesar 80%, maka kita peroleh hasilnya 32.000. Selanjutnya nomor 4 mencatat pembelian tanah. Sebelah debit ada tanah sebesar 26.000, sebelah kredit ada kas sebesar 26.000. Kita ketahui di dalam soal Acme menjual tanahnya kepada Green sebesar 26.000. Dan kemudian nomor 5 mencatat pendapatan kurir service. Sebelah debit ada kas sebesar 15.000, kemudian sebelah kredit pendapatan servis kurir sebesar 15.000. Nilai ini kita peroleh dari dijelasin dalam soal bahwa Green memberikan servis kepada Acme sebesar 15.000. Selanjutnya bagian C,
eliminasi yang diperlukan untuk menyiapkan kertas kerja konsolidasi. Yang pertama, eliminasi investasi pada AKMI Real Estate, di mana sebelah debit ada saham biasa sebesar 300.000, kita ketahui dalam soal. Sebelah debit lagi ada laba ditahan sebesar 100.000, kita ketahui juga dalam soal. Kemudian sebelah kredit ada investasi dalam saham AKMI Real Estate sebesar 320.000. Ini kita peroleh dari 80% kepemilikan saham dikalikan dengan 400.000 total keseluruhan investasi. Kemudian sebelah kredit ada kepentingan non pengendali sebesar 80.000. Ini kita peroleh dari 20% kepemilikan saham dikalikan dengan 400.000 total keseluruhan investasi. Selanjutnya, bagian kedua, eliminasi laba dan dividen. Eliminasi laba sebelah debit, laba dari AKMI Real Estate sebesar 32.000. Sebelah kredit, investasi dalam saham AKMI Real Estate sebesar 32.000. Nilai ini kita peroleh dari 80% kepemilikan saham dikalikan dengan laba dari AKMI sebesar 40.000. Kemudian eliminasi dividen itu sebelah debit investasi dalam saham AKMI Real Estate sebesar 8.000, sebelah kredit dividen sebesar 8.000. Hasil ini kita peroleh dari 80% kepemilikan saham dikalikan dengan 10.000 dividen dari AKMI Real Estate. Kemudian jika kita gabung untuk jurnalnya, sebelah debit ada laba dari AKMI Real Estate sebesar 32.000, sebelah kredit dividen 8.000, kemudian sebelah kredit investasi dalam saham AKMI Real Estate sebesar 24.000. 24.000 ini kita peroleh dari investasi dalam saham AKMI Real Estate yang sebelah kredit kita selisihkan dengan investasi dalam saham AKMI Real Estate sebelah debit, maka kita peroleh hasilnya 24.000. Selanjutnya bagian 3, eliminasi laba dan dividen untuk kepentingan non pengendali. Sebelah debit, laba kepentingan non pengendali sebesar 8.000. Nilai ini kita peroleh dari 20% kepemilikan saham dikalikan dengan 40.000 laba AKMI. Kemudian sebelah kredit dividen sebesar 2.000. Nilai ini kita peroleh dari 20% kepemilikan saham dikalikan dengan 10.000 dividen AKMI. Kemudian sebelah kredit kepentingan non pengendali sebesar 6.000. Bagian keempat ada eliminasi keuntungan penjualan tanah. Kita ketahui AKMI menjual tanahnya kepada Green sebesar 26.000, sementara harga belinya sebesar 1.000, sehingga memperoleh keuntungan sebesar 25.000. Jurnal eliminasinya adalah sebelah debit keuntungan penjualan tanah sebesar 25.000, sebelah kredit tanah sebesar 25.000. Kemudian bagian 5, eliminasi pendapatan servis kurin. Seperti yang kita ketahui dalam soal, Green memberikan servis kepada AKMI sebesar 15.000, sehingga jurnalnya di debit pendapatan servis kurin sebesar 15.000, sebelah kredit biaya pelayanan sebesar 15.000. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Gimi Panjeniusti akan melanjutkan pembahasan soal E720, perhitungan entry konsolidasi. Stern Manufacturing membeli mesin bor ultrasound dengan sisa 10 tahun umur ekonomis dari anak perusahaan yang dimiliki 70% sebesar $360.000 pada 1 Januari 2006. Kedua perusahaan menggunakan penyusutan garis lurus. Anak perusahaan mencatat entry berikut ketika menjual mesin ke Stern atau perusahaan induk, yaitu kas di debit sebesar 360.000, akumulasi penyusutan di debit sebesar 150.000, peralatan di kredit sebesar 450.000, dan keuntungan penjualan peralatan sebesar 60.000 di kredit. Yang dibutuhkan, berikan entry atau entry konsolidasi kertas kerja yang diperlukan untuk menghapus efek penjualan peralatan antar perusahaan ketika laporan keuangan konsolidasi disusun pada A. 31 Desember 2000X6 dan B. 31 Desember 2000X7. Yang A. Eliminasi yang dibutuhkan pada 31 Desember 2000X6
adalah eliminasi keuntungan pada peralatan dan mengoreksi basis aset. Yang pertama, eliminasi keuntungan pada peralatan. Jurnalnya keuntungan penjualan di debit sebesar 60.000 yang awalnya di kredit sebesar 60.000. Peralatan di debit sebesar 90.000, di mana 90.000 ini didapat dari anak perusahaan membeli aset pada harga 450.000, sedangkan induk membeli pada harga 360.000. Jadi 450.000 dikurang 360.000 sama dengan 90.000. Sedangkan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 150.000. Yang kedua, mengoreksi basis aset. Jurnalnya akumulasi penyusutan di debit sebesar 6.000 dan beban penyusutan di kredit sebesar 6.000. Di mana 6.000 ini didapat dari 60.000 dibagi dengan 10 tahun, yaitu umur ekonomis dari aset tersebut. Selanjutnya, yang B, eliminasi yang dibutuhkan pada 31 Desember 2000X7, yaitu eliminasi keuntungan pada peralatan dan mengoreksi basis aset. Yang pertama, mengeliminasi keuntungan pada peralatan, yang jurnalnya investasi pada anak perusahaan di debit sebesar 37.800, NCI in NA of subsidiary 16.200 di debit, peralatan di debit sebesar 90.000, dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 144.000. 37.800.000 ini didapat dari 70% dikali dengan 54.000. Sedangkan 16.200 didapat dari 30% dikali dengan 54.000. Sedangkan akumulasi penyusutan 144.000 didapat dari 150.000 dikurang 6.000, yaitu akumulasi penyusutan pada tahun sebelumnya. Yang kedua, mengoreksi basis aset, yaitu jurnalnya akumulasi penyusutan di debit 6.000 dan beban penyusutan di kredit sebesar 6.000. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Pembahasan soal selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Dwinda. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan soal P732. Prime Company memegang 80% saham Land Company. Diakuisisi pada tanggal 1 Januari 20X2 sebesar $160.000. Pada tanggal akuisisi, nilai wajar kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest adalah $40.000. Land melaporkan laba ditahan sebesar $50.000 dan memiliki $100.000 dari saham biasa yang beredar. Prime menggunakan metode ekuitas yang sepenuhnya disesuaikan dalam akuntansi untuk investasi di Land. Data neraca untuk kedua perusahaan pada tanggal 31 Desember 20X6 adalah sebagai berikut. Data neraca untuk kedua perusahaan pada tanggal 31 Desember 20X6 seperti yang tertera pada slide yang teman-teman dapat lihat dan baca sendiri. Di sini dijelaskan saldo dari yang dimiliki oleh Prime Company dan yang dimiliki oleh Land Company. Selanjutnya, informasi tambahan. Di sini terdapat 4 informasi tambahan. Informasi tambahan yang pertama yaitu pada tanggal kombinasi nilai buku dan nilai wajar semua aset dan liabilitas Land yang dapat diidentifikasi secara terpisah adalah sama. Pada tanggal 31 Desember 20X6, manajemen Prime mengkaji jumlah yang dikaitkan dengan goodwill sebagai akibat dari pembelian saham Land dan menyimpulkan
Kerugian penurunan nilai sebesar $18.000 harus diakui dalam 20X6 dan dibagi secara proporsional antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali. Informasi tambahan yang kedua, pada 1 Januari 20X5, Land menjual tanah yang berharga $8.000 ke Prime seharga $18.000. Pada informasi tambahan yang ketiga, 1 Januari 20X6, Prime menjual peralatan land yang telah dibeli seharga $75.000 pada tanggal 1 Januari 20X1. Peralatan itu memiliki umur ekonomis totalnya yaitu 15 tahun dan dijual ke land dengan harga $70.000. Kedua perusahaan menggunakan depresiasi garis lurus. Informasi tambahan yang keempat yaitu ada piutang dan hutang antara perusahaan sebesar $7.000 pada tanggal 31 Desember 20X6. Diminta A. Berikan semua entry konsolidasi yang diperlukan untuk menyiapkan kertas kerja konsolidasi untuk 20X6. B. Siapkan kertas kerja 3 bagian untuk 20X6 dalam kondisi baik. C. Siapkan neraca konsolidasi, laporan laba rugi, dan laporan laba ditahan untuk tahun 20X6. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban dari A, yaitu jurnal yang diperlukan. Yang pertama, untuk pencatatan yang dilakukan Prime atas 80% saham dari net income Landco. Diperlukan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, sales sebesar 130.000. Angka ini bisa kita dapatkan pada neraca land company. Dikurangi dengan cost of goods sold sebesar 60.000, menghasilkan laba kotor sebesar 70.000. Laba kotor dikurangi dengan beban depresiasi sebesar 15.000, beban lain-lain sebesar 5.000, menghasilkan laba bersih atau net income sebesar 50.000. Karena kepemilikan Prime atas land company sebesar 80%, maka net income dari land company dikali 80%. 80% dikali 50.000 sama dengan 40.000. Pencatatannya yaitu investment in land company sebesar 40.000 di debit, income from land company sebesar 40.000 di kredit. Yang kedua, pencatatan atas 80% dividen land company, di mana diketahui pada neraca dividen land company sebesar 5.000, maka pencatatannya cash di debit sebesar 4.000, investment in land company di kredit sebesar 4.000. Angka ini diperoleh dari 80% dikali 5.000. Yang ketiga, pencatatan atas kerugian penurunan nilai sebesar $18.000. Yang harus dicatat oleh Prime Company yaitu 80% dikali $18.000 sama dengan 14.400. Maka pencatatannya income from land company di debit sebesar 14.400, investment in land company di kredit sebesar 14.400. Yang keempat, pencatatan atas gain on sale equipment yang belum direalisasikan sebesar $20.000. Angka ini diketahui di neraca. Pencatatannya income from land company sebesar 20.000 di debit, investment in land company sebesar 20.000 di kredit. Selanjutnya, yang kelima, pencatatan atas keuntungan yang ditangguhkan. Perhitungannya adalah keuntungan yang ditangguhkan total sama dengan prime company share ditambah non-controlling share. Downstream asetnya itu sebesar 20.000, extra depreciation-nya sebesar 2.000, maka totalnya adalah 18.000. Untuk pencatatannya, income from land company di debit sebesar 20.000, investment in land company di kredit sebesar 20.000. Selanjutnya,
Untuk mencatat extra depreciation-nya, investment in land company sebesar 2.000, income from land company sebesar 2.000. Selanjutnya, book value calculation. Di sini non-controlling interest-nya 20% ditambah prime co sebesar 80% sama dengan common stock ditambah return earning. Di sini common stock-nya sebesar 100.000 ditambah dengan return earning 95.000. Jadi jumlah keduanya yaitu 195.000. Untuk bagian non-controlling interest 20% dari 195.000 adalah 39.000. Sedangkan untuk bagian prime company yang 80% dari 195.000 adalah 156.000. Ditambah dengan net income 50.000. Untuk bagian non-controlling interest 20% sebesar 10.000. Untuk bagian prime company 80% sebesar 40.000. Dikurangi dengan dividen. Dividen keseluruhan dari land company adalah 5.000. Untuk bagian non-controlling interest-nya 20% yaitu 1.000, dan untuk bagian prime company 80% yaitu 4.000. Dari perhitungan ini diperoleh ending book value untuk non-controlling interest 20% sebesar 48.000, untuk bagian prime company 80% sebesar 192.000, dan untuk common stock-nya tetap yaitu 100.000 dan return earning-nya menjadi 140.000. Basic elimination entry-nya, yang pertama common stock di debit sebesar 100.000, yang return earning di debit 95.000, income from land co di debit sebesar 22.000. Angka ini didapatkan dari 40.000 dikurang 18.000. Non-controlling interest net income of land co 10.000. Angka ini kita dapatkan dari perhitungan book value-nya. Dividen declared di kredit sebesar 5.000, investment in land company sebesar 174.000 di kredit. Angka ini didapatkan dari 192.000 dikurangi dengan 18.000. Non-controlling interest in net asset of land company di kredit sebesar 48.000. Selanjutnya, excess value differential calculation. Net controlling interest 20% ditambah prime company 80% sama dengan goodwill. Di sini goodwill-nya didapat 50.000, maka bagian prime company sebesar 80% dihasilkan 40.000, dan untuk non-controlling interest-nya 20% yaitu 10.000. Change-nya untuk perubahan goodwill-nya itu dikurang 18.000. Bagian dari prime company sebesar 80% yaitu 14.400, dan untuk non-controlling interest sebesar 20% yaitu 3.600. Dapatlah ending balance untuk non-controlling interest-nya 6.400, untuk prime company 25.600, dan untuk goodwill-nya sebesar 32.000. Selanjutnya, amortized excess value reclassification entry. Di debit, goodwill impairment loss sebesar 18.000. Di kredit, income from land company sebesar 14.400. Non-controlling interest net asset of land company di kredit sebesar 3.600. Angka ini kita peroleh dari excess value differential calculation yang telah kita hitung sebelumnya pada bagian change. Selanjutnya, excess value differential reclassification entry. Di debit itu goodwill sebesar 32.000. Di kredit, investment in land company sebesar 25.600, non-controlling interest net asset of land company di kredit sebesar 6.400. Angka ini juga kita dapatkan dari perhitungan excess value differential calculation yang telah kita lakukan tadi, yaitu pada bagian ending balance.
Selanjutnya, elimination intercompany account. Di debit, account payable sebesar 7.000, cash and account receivable sebesar 7.000 di kredit. Informasi ini bisa kita peroleh dari informasi tambahan pada nomor 4. Selanjutnya, eliminasi gain on purchase of land. Investment in land company di debit sebesar 8.000, non-controlling in net income of land company 2.000 dan di kredit land sebesar 10.000. Angka ini bisa kita peroleh dari perhitungan informasi tambahan pada nomor 2. Selanjutnya, pencatatan elimination the gain on equipment and correct asset basis. Di mana di sini dicatat gain on sale di debit sebesar 20.000, equipment di debit sebesar 5.000, akumulasi depresiasi di kredit sebesar 25.000. Angka ini dapat kita peroleh dari informasi tambahan pada nomor 3, yaitu penjualan peralatan yang dilakukan oleh Prime. Peralatan yang dibeli oleh Prime, harga awalnya itu adalah 75.000 dan umur ekonomisnya yaitu 15 tahun. Untuk mencari depresiasi per tahunnya, berarti 75.000 dibagi 15 sama dengan 5.000. Karena peralatan ini telah dipakai selama 5 tahun dari 20x1 sampai 20x6 pada saat dijual, maka depresiasinya itu sebesar 25.000. 75.000 dikurang dengan 25.000 sama dengan 50.000. Nilai buku peralatan yang dijual oleh Prime pada land itu sebesar 50.000. Akan tetapi di sini Prime menjual peralatan kepada land seharga 70.000. Dari penjualan ini, Prime memperoleh keuntungan sebesar 20.000. Selanjutnya, pencatatan akumulasi depresiasi di debit sebesar 2.000 dan di kredit depresiasi expense sebesar 2.000. Baiklah, saya Cynthia Putri Agustina akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu poin B, di mana diminta kertas kerja eliminasi konsolidasi. Untuk poin pertama, yaitu pada income statement atau laporan laba rugi, dilakukan eliminasi, yaitu pada gain on sale of equipment di sisi debit sebesar 20.000. Angka ini diketahui pada soal. Selanjutnya, di sisi kredit dilakukan eliminasi untuk depresiasi dan amortisasi expense sebesar 2.000. Selanjutnya, dieliminasi goodwill impairment loss sebesar 18.000 di sisi debit. Ini juga diketahui pada informasi tambahan. Selanjutnya, untuk income from Landco di sisi debit sebesar 22.000. Angka ini berasal dari 40.000 dikurang dengan 18.000. Lalu di sisi kredit 14.400, yaitu angka ini berasal dari 80% dikali 18.000. Selanjutnya, consolidate net income di sisi debit 60.000, di mana angka ini berasal dari penjumlahan angka di atasnya, yaitu 20.000 ditambah 18.000 ditambah 22.000. Di sisi kredit 16.400, yaitu penjumlahan dari 2.000 ditambah 14.400. Selanjutnya, non-controlling interest in net income di sisi debit sebesar 10.000 dan di sisi kredit sebesar 3.600. Kedua angka ini berasal dari perhitungan excess value, bisa dilihat pada slide 22. Selanjutnya yaitu eliminasi untuk statement of return earning. Pada beginning balance, dieliminasi di debit sebesar 95.000. Selanjutnya net income, yang dimana diambil dari hasil eliminasi income statement, angka yang ada di kredit sebesar angka yang ada di debit sebesar 70.000 dan di kredit sebesar 20.000. Selanjutnya ada dividen declare di sisi kredit sebesar 5.000.
maka didapatkanlah ending balance di sisi debit sebesar 165.000 dan di sisi kredit sebesar 25.000. Selanjutnya yaitu eliminasi untuk balance sheet. Yang pertama, pada cash dan account receivable dieliminasi di sisi kredit sebesar 7.000. Angka ini diketahui pada informasi tambahan. Selanjutnya dieliminasi untuk land di sisi kredit sebesar 10.000. Selanjutnya untuk building and equipment di sisi debit sebesar 5.000. Dan selanjutnya akumulasi depresiasi di sisi debit dieliminasi sebesar 2.000 dan di sisi kredit dieliminasi sebesar 25.000. Angka ini berasal dari eliminasi gain on equipment. Selanjutnya untuk investment in land co di sisi debit dieliminasi sebesar 8.000, di sisi kredit dieliminasi sebesar 174.000. Angka ini bisa dilihat dari basic elimination entry, sehingga didapatkanlah selisih di sisi kredit sebesar 25.600. Lalu muncullah goodwill sebesar 32.000 di sisi debit. Selanjutnya untuk account payable di sisi debit dieliminasi sebesar 7.000. Ini juga diketahui pada informasi tambahan. Selanjutnya untuk common stock dieliminasi di sisi debit sebesar 100.000. Lalu untuk return earning di sisi debit dieliminasi sebesar 165.000, di sisi kredit sebesar 25.000. Selanjutnya untuk non-controlling interest in net asset of land co di sisi debit dieliminasi sebesar 2.000, di sisi kredit dieliminasi sebesar 48.000. Baiklah, selanjutnya yaitu poin C. Yang pertama yang diminta adalah consolidated balance sheet untuk Desember 31 tahun 20X6. Yang pertama ada cash and receivable sebesar 141.000. Angka ini berasal dari 113.000 ditambah 35.000 dikurang 7.000. Selanjutnya ada inventory sebesar 350.000, yaitu berasal dari 260.000 ditambah 90.000. Selanjutnya ada land sebesar 150.000, angkanya berasal dari 80.000 ditambah 80.000 dikurang 10.000. Selanjutnya ada building and equipment sebesar 655.000, angkanya berasal dari 500.000 ditambah 150.000 ditambah 50.000. Selanjutnya ada pengurang yaitu akumulasi depresiasi sebesar 273.000, angkanya berasal dari 205.000 ditambah 45.000 dikurang 2.000 ditambah 25.000. Untuk akun investment in land co, karena sudah dieliminasi maka sudah tidak ada saldonya. Selanjutnya ada goodwill sebesar 32.000, sehingga didapatkanlah total aset sebesar 1.055.000. Selanjutnya yaitu untuk liability dan equity. Account payable-nya sebesar 73.000, angkanya berasal dari 60.000 ditambah 20.000 dikurang 7.000. Selanjutnya ada bond payable, saldonya sebesar 250.000, angkanya berasal dari 200.000 ditambah 50.000. Selanjutnya ada common stock sebesar 300.000. Lalu ada return earning sebesar 379.600. Maka didapatkanlah total controlling interest-nya sebesar 679.600 dan total non-controlling interest-nya sebesar 52.400. Sehingga didapatkanlah total stockholder equity sebesar 732.000. Maka total liabilities dan stockholder equity sebesar 1.055.000. Selanjutnya yaitu consolidate income statement untuk prime company and subsidiary pada Desember 31 20X6. Yaitu ada sales sebesar 370.000, di mana angkanya yaitu dari
240.000 ditambah 130.000. Lalu ada beberapa pengurang, yaitu cost of goods sold sebesar 200.000. Ada depresiasi and amortisasi expense sebesar 38.000. Lalu ada goodwill impairment loss sebesar 18.000. Dan ada other expense sebesar 20.000, sehingga total pengurangnya adalah 276.000. Didapatkanlah consolidated net income sebesar 94.000. Lalu didapatkan income to non-controlling interest-nya sebesar 6.400, sehingga didapatkanlah income to controlling interest sebesar 87.600. Selanjutnya, consolidate return earning statement pada prime company and subsidiary untuk Desember 31 tahun 20X6, di mana return earning untuk Januari tahun 20X6 sebesar 322.000. Lalu, ada income to controlling interest pada tahun 20X6 sebesar 87.600, dan dikurangi dengan dividen declare pada tahun 20X6 sebesar 30.000, sehingga didapatkanlah return earning untuk 31 Desember 20X6 sebesar 379.600. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Saya perwakilan dari kelompok 7, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.